sikap nan tegap, waspada dan wibawa. Prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara, pantang dan menyerah di medan laga. Dalam TNI di Angkatan Darat atau AD adalah Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah. Proses seleksinya ketat. Seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga pada para prajurit Komando Pasukan Khusus. Seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujiono dalam buku Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan E. Anatanegara. Asmujiono mengatakan, "Le, kalau kamu pingin hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, ya masuklah RPK AD, nama lama Kopassus. Pasti kamu sengsara." Tak hanya itu saja, dalam buku yang sama disebutkan apapun alasan orang masuk Kopassus, mereka tak akan mau mengulang meski dibayar 1 miliar rupiah. Siap, tidak nangis. Siap, secaba. Siapa nangis tuh? Siap, masuk tanah. Nangis kau. Siap, tidak. Nangis kau. Siap, tidak. Nangis kau. Siap, pulang. Tidak. Nangis kau. Siap, nangis kau. Siap. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela Meskipun kalau dibayar 1 miliar mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Itulah diri kami. Lalu, seperti apa beratnya latihan Kopassus di TNI? Setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Tidak ada hari libur selama 7 bulan. Kami untuk nusa bangsa. Pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula, siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Mereka juga tak mendapat hari libur. Bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Jika siswa gagal, tak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa. Jadi, selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Beratnya latihan. Itulah diri kami, prajurit Sabta Marga. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan.
Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan dan pengetahuan demosili. Nusa bangsa. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, renang militer, lalu latihan bela diri ala militer, dan kesegaran jasmani. Latihan fisik menguras energi. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga. Dalam satu hari, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian, pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan itu dianggap berat, karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh dapat deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan.